Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kang Ezi Rido dari konveksidaster.com. Pada kali ini kita akan belajar mengenali tanda-tanda dan ciri-ciri bagaimana sih daster yang bagus dan bagaimana sih daster yang kualitasnya itu standar biasa aja seperti apa. Ada 4 ciri. Ada 4 ciri, tapi yang paling utama 3 ciri. Ciri yang pertama, tanda yang pertama itu kita bisa melihatnya dengan sangat jelas, itu menggunakan harga, ya kan? Maksudnya bagaimana? Ya sangat berbeda kan, harga ketika dijual di toko dimanapun harganya cuma 30.000, yang satunya harganya 50.000, bahkan ada yang harganya di atas 100.000. Jelas kita bisa membedakan, oh secara logika yang harga 20.000-an, harga 30.000 ini kualitasnya lebih rendah daripada harga yang 50.000 atau yang 100.000 ya. Secara logika pendek kan seperti itu, tapi ya belum tentu, kita harus melihatnya dulu. Kadang ada orang yang salah memahami, sebenarnya itu harga seharusnya harga jualnya cuma sekitar 20 sampai 30 ribuan, mungkin cuma 30.000, 35.000 sampai 40.000, ternyata dia menjualnya di angka 50.000. Sebenarnya itu juga nggak salah sih, karena terkadang beda tempat ya kan. Mungkin di sini dijual di Jawa, di daerah Surakarta, di Solo, sama dasternya dijual di Papua atau Kalimantan atau lainnya, walaupun kualitasnya sama, dijual dengan harga yang berbeda karena emang kondisinya berbeda, tempatnya berbeda, itu sebenarnya nggak salah. Ya, cuman untuk melihat patokan yang mudah, kita bisa melihat dari harga. Oh, harganya sekitaran sekian. Kalau kita mau meminta kualitas yang sangat bagus juga nggak bisa, mungkin harganya cuma sekitar 30-an, kita minta kualitas yang harga di atas 100.000 ya nggak bisa. Yang pertama itu yang sangat mencolok dilihat dari harganya. Setelah lihat dari harga, kita kemudian lihat daripada barangnya tersebut seperti apa. Mungkin saya sampaikan ini barangkali. Ini salah satu barang yang kami jual. Yang kedua itu dilihat dari kainnya atau bahan pembuatan daster tersebut, karena bahan pembuatan daster itu nggak cuma satu ya, ada yang terbuat dari rayon. Kalau kami kan membuatnya dari rayon karena keuntungan rayon itu adem, kemudian menyerap keringatnya itu luar biasa. Jadi ketika kita keringatan itu enak banget ya, langsung cepat menyerap dan tidak panas. Ada lagi yang pembuatannya dari bahan kaos ya kan, ada yang pembuatannya dari bahan batik, ada yang pembuatannya dari bahan katun ya kan. Dan bahkan yang terbaru ini ada yang pembuatannya dari bahan disperse. Disperse tahu kan, disperse itu sebenarnya bahan pembuatan untuk ini apa namanya, bed cover ya kan, bed cover, kemudian spray itu kan. Tapi ada yang buat daster karena karakternya lucu-lucu ya kan, motif karakternya bagus-bagus, akhirnya dibuat daster untuk anak-anak muda itu biasanya. Kalau kami menggunakan rayon, kali ini kita akan membahas rayon ya, karena pada dasarnya dan paling kebanyakan itu yang dipakai daster itu ya di atas 80% itu menggunakan rayon, bahannya rayon. Bahan sini ketika kita sudah melihat harganya berapa, 30.000, harganya 50.000, harganya 20.000-an, kita cek dulu daripada kainnya tersebut, karena kain rayon itu bermacam-macam. Semakin tebal artinya konstruksinya semakin tinggi konstruksi berarti semakin bagus ya kan. Kita cek kainnya dulu. Kalau orang awam susah bedakan ini tebal enggak ya, perbedaan konstruksi ini konstruksi berapa kan kurang tahu ya kan. Caranya yang paling simpel untuk membedakan bagus enggaknya ya diterawang saja, dia menerawang atau enggak ya kan. Kemudian dirasakan gini, rasanya seperti apa, dia tipis banget atau enggak ya. Tapi sebelumnya rayon itu ada 2 jenis ya. Satu rayon yang dipakai daster rata-rata rayon rotari, dan yang kedua rayon handprint seperti ini. Kalau dasternya itu murah, mungkin cuma di angka 20.000 ya. Rata-rata itu menggunakan rayon handprint. Handprint itu seperti ini. Ingat, semakin tinggi konstruksi semakin bagus. Kalau bisa tanyakan dulu sama penjualnya ya kan. Ada yang konstruksi 80-50, 7244, 7248, ada 7040, semakin tinggi semakin bagus karena bisa dilihat, oh ternyata makin tebal berarti dia konstruksinya tinggi, kainnya
bagus ya kan. Paling pertama itu dilihat dari kainnya. Kalau kainnya harganya 50.000 tapi kok kainnya tipis ya kan, kemudian motifnya kok ada bercak-bercaknya, berarti dia menjual lebih daripada harga ecer yang sebenarnya. Lihat dari kain. Nah, perbedaannya yang sangat membedakan antara kain handprint itu artinya printnya itu manual, seperti orang tahu gesut sablon itu ya, straight lah seperti itu handprint seperti ini. Sedangkan yang ini adalah rotari itu yang nyetak sablonnya ini, gambar-gambarnya ini, motif-motifnya ini, itu adalah mesin ya kan. Perbedaan yang sangat mencolok antara handprint dengan rotari itu adalah pada persisi daripada print-printnya tersebut. Maksudnya gimana? Nah, seperti ini ya. Kalau ini kan rayon yang terbuat dari handprint. Nah, kadang di sininya ini di motifnya ini kadang nggak persisi, maksudnya ada yang geser sedikit jadi kurang pas ya kan. Kadang ada bercaknya sedikit agak kurang pas ya. Kadang ada warnanya itu ada yang blur sedikit jadi kurang begitu pas. Nah, ini terbuat yang paling mendasar seperti itu ya. Ini berarti terbuat dari handprint. Sedangkan kalau rotari itu persisinya 99%. Jadi sampai ininya, detailnya ini, lingkuannya ya kan, ini sangat detail banget. Jadi nggak ada bercak sedikit pun, nggak ada kelewatan sedikit pun. Jadi persis seperti kita, perbedaan orang menulis ya kan, sama orang menulis manual pakai tangan, sama di print pakai mesin ya kan. Di print pakai mesin printer itu kan rapi rata. Kalau manual kan kadang ada menggoknya sedikit, kadang ada besar sedikit. Nah, rata-rata perbedaannya seperti itu. Kemudian dari ketebalan kain paling bagus itu memang rotari. Saya belum pernah mendapatkan untuk konstruksi bawah ya, maksudnya dia rata-rata pasti tebal, pasti konstruksi atas 80, 50 dan lain sebagainya. Tapi harganya selisihnya juga cukup lumayan. Ini rata-rata untuk kelas premium ya kan. Tapi ini dijual harga 20.000 ya nggak dapat, rata-rata mesti di atas ya kan, 30.000 ke atas sampai 50.000-an rata-rata. Kedua, untuk bedakannya, kalau ini rotari itu adalah kecerahan warna. Warnanya ini sangat tajam dan sangat cerah ya. Warnanya sangat tajam dan sangat cerah. Seperti ini juga rotari. Ini tajam dan cerah. Ini berarti kalau bahan daster itu memang pembuatannya dari rotari itu sudah dijamin insya Allah bagus ya kan. Tapi yang paling perlu diperhatikan kalau bahan dasternya itu menggunakan handprint ya. Handprint seperti ini harganya memang lebih murah. Mungkin bisa, kalau kami menjualnya cuma 19.500 ya kan, yang payung ya kan. Ada yang 20.000-an. Nah, itu lebih harus diperhatikan dari ketebalan kainnya seperti apa ya kan. Dia tebal atau cuman asal murah saja pakai konstruksi yang rendah banget, cuman mementingkan aku yang penting punya daster ya kan, yang penting beli daster, harganya pokoknya murah, nggak peduli kualitas. Nah, itu beda lagi urusannya. Itu tadi cara membedakan kainnya tadi ya. Yang ketiga itu dari segi kualitas jahitan. Jahitannya itu, untuk melihat jahitannya itu bagus atau enggak, itu yang pertama yang kita lihat itu adalah kerapatan daripada jahitan tersebut ya kan. Bisa lihat mungkin di lengannya atau di bagian bawah. Semakin rapat ini semakin bagus ya kan. Sama di obrasnya ini, semakin rapat itu maka semakin bagus ya kan. Kemudian dilihat dari lurus tidaknya dia menjahit ya kan. Semakin lurus, oh berarti dia profesional, semakin baik. Karena kadang kan ada yang jahitannya ini yang di bagian apa namanya obras ini, dia agak melengkung ya kan, nggak selalu lurus, ada yang agak besar dikit, ada yang tipis ya kan, nempel pada jahitan. Nah, semakin lurus semakin bagus ya kan. Karena kenapa kalau dilihat dari kerapatannya? Karena kadang ada yang menjahit itu jadi clongcring itu artinya melompat-lompat, sini kejahit, ternyata sebagian ada yang nggak kejahit, sebagian kejahitnya terlalu rapet, ada yang nggak kejahit lagi. Nah, seperti itu harus dilihat. Selain bahan tadi, dilihat jahitannya, sekilas saja udah bisa kelihatan. Oh, sini kan ada jahitan, lihat nih, semakin rapat semakin kuat, tadi dia semakin bagus, artinya jahitannya itu bagus ya. Kemudian dilihat lagi dari kancingnya ini ya kan? Apakah dia menggunakan manual dalam membuat lubang kancing ini. Nah, seperti ini dibuat dari mesin ya.
apakah dia menggunakan mesin ataukah dia menggunakan manual. Ada yang manual tuh maksudnya menggunakan tangan, cuma dijahit pakai tangan, melingkar gitu. Sedangkan ini pakai overdeck ya, jadi lebih kencang, lebih kuat pakai mesin. Kalau pakai mesin itu insya Allah jahitannya lebih bagus, lebih kuat. Berarti dia kualitasnya lebih bagus daripada yang cuman pakai tangan saja. Karena keempat itu packaging. Packaging itu dalam arti bungkus. Maksudnya seperti apa? Karena ada kalau standar ya harga daster yang 20.000, 30.000, sekitar maksimal 50.000-an itu paling ya packagingnya rata-rata seperti ini plastik seperti ini. Ini daster rotari ya kan, tapi packagingnya pakai plastik. Sama menggunakan yang harga 20.000-an yang tadi yang 19.500 pun juga sama pakai plastik ya kan. Tapi daster yang rata-rata harganya di atas 100.000, 1 juta itu packagingnya udah beda. Kalau Anda beli harga kelas-kelas artis ya kan, kelas-kelas pejabat, harga daster yang ratusan ribu, kok dapatnya cuma plastik seperti ini, ya itu perlu Anda tanyakan. Jangan-jangan itu cuma rotari biasa ya kan, rotari biasa yang dijual dengan harga yang mahal karena dia tahu rotari ini bagus, kualitasnya bagus, kemudian dijual dengan harga yang mahal. Rata-rata kalau daster yang harga di atas 100.000-an, packingnya itu ya, maksudnya bungkusnya itu menggunakan premium, plastik premium. Jadi plastik tapi nggak seperti ini, nggak seperti biasa ya kan, pakai plastik premium ya kan, ada labelnya, kemudian ada sablonnya, rata-rata seperti itu kalau Anda beli yang kelas-kelas artis atau kelas-kelas pejabat. Ingat, semua daster ada yang harga murah tadi, yang kelasnya handprint, kemudian kelasnya rotari, itu ada kelasnya sendiri-sendiri. Maksudnya gimana? Ada peminatnya sendiri-sendiri, ada pasarnya sendiri-sendiri. Yang beli daster harga murah itu banyak banget. Yang beli daster harganya murah ya kan, masih di bawah 50.000, tapi kualitasnya bagus ya mungkin. Itu juga ada sendiri dan peminatnya juga banyak karena masing-masing kita, kantongnya kita kan beda-beda ya. Kalau saya kantong-kantong tipis ya, kalau itu mungkin paling kalau enggak itu ya ini gitu aja. Kalau angka daster di atas 100.000-an ya belum berani ya. Mending buat beli susu anak ya kan, buat beli popok. Jadi seperti itu. Anda yang mau jualan di daster harga bawah, harga menengah, harga atas, itu ada pasarnya masing-masing ya kan. Tapi saya sarankan paling banyak diminati adalah rata-rata yang handprint ya, yang seperti ini ya. Karena ini harganya murah. Ingat, walaupun beli yang harganya murah, tapi yang kualitasnya tetap bagus. Harganya murah, dapat harga murah nih, oh 19.500 ya kan, daster payung. Kemudian lihat kayaknya, oh kayaknya bagus, kayaknya tebal, nggak kalah sama yang rotari ya kan, nggak kalah sama yang rotari. Kemudian dilihat jahitannya, oh jahitannya juga bagus, kuat ya kan. Ya udah, kita jual yang ini saja, atau kita beli yang ini saja, kita pasarkan. Itu rata-rata penjualannya seperti kacang goreng ya, lebih laris, lebih cepat karena mulanya juga masih murah, harga 19.500, dijual pun juga di angka 20.000-an atau 30.000-an, itu kita masih mendapatkan margin. Dan angka segitu untuk daster itu rata-rata di kantong emak-emak, ibu-ibu itu lebih ringan daripada ketika kita menjual di harga daster yang 50.000 atas. Ya ada sih pasarnya, ada. Kalau pertemanan kita emak-emak yang banyak duit, itu mungkin justru lebih mudah yang jual yang barang bagus, yang harganya 50.000 ke atas daripada yang ini. Kadang mereka kok murah banget sih ya, gitu. Kadang malah nggak percaya dikasih barang murah ya kan. Dan mungkin itu dari saya. Ketika ada kurangnya atau ada lebihnya atau ada kesalahan dalam penyampaian saya, silahkan dituliskan di kolom komentar. Mari kita belajar bersama-sama. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.